Halo, selamat pagi teman-teman dan sahabat yang ada di rumah. Tetap stay di rumah ya, kita berdoa bersama. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Teman-teman, sahabat, ayo dong join di Instagram @balimed_buleleng bersama kami di hari ini. Berjumpa kembali bersama saya Dina dari Divisi Marketing Rumah Sakit Balimed Buleleng. Kita akan kembali dengan program bincang-bincang seputar dunia kesehatan, gitu ya. Nah teman-teman sahabat yang ada di rumah, tetap patuhi himbauan pemerintah untuk stay di rumah dan juga ingat physical distancing ya, agar kita dan juga keluarga tetap dalam lindungan beliau dan juga bisa kita terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Teman-teman sahabat yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dokter spesialis, salah satu dokter spesialis dari Rumah Sakit Balimed Buleleng. Beliau adalah Dr. Iketut Sumade M. Biomed SPOT. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ini dokter ya. Oke. Terima kasih udah diundang. Iya. Sehat dok? Sehat. Iya. Sudah cuci tangan? Sudah. Gimana teman-teman yang ada di rumah udah cuci tangan? Oke. Udah ke pasar tentunya, habis ke pasar dok ya. Jam 8 ke pasar, setelah itu beraktivitas di rumah. Ingat, mandi, cuci tangan. Oke. Nah teman-teman yang ada di rumah, menarik sekali obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Itu ya, kita akan mengangkat topik tentang osteoartritis lutut. Mau tahu nggak nih apa itu sebenarnya osteoartritis lutut? Nah, yuk ajak teman-teman ataupun saudara, tetangga atau siapapun itu pemerhati kesehatan yang mau update ilmu tentang seputar info kesehatan gitu ya. Kita di sini tidak hanya bicara soal teori saja atau bagaimana sih sebetulnya dalam dunia kedokteran dan hospitality itu. Tapi teman-teman juga bisa bertanya secara langsung di live Instagram kami dengan DM kami langsung ataupun langsung deh ikuti juga di live streamingnya. Oke, nah dok, menarik sekali obrolan kita dok ya. Kita mengangkat osteoartritis lutut. Mengapa sih dok topik ini begitu penting kita harus sampaikan? Kenapa penting ya? Memang dari kunjungan poliklinik saya, di antara misalnya kita andaikan ini 20 pasien datang per hari, 10 pasiennya itu osteoartritis. Oke. Jadi secara gambaran besar banyak, kasusnya banyak. Terus memang kasus osteoartritis ini mengganggu aktivitas, membatasi orang untuk bekerja, jadi menurunkan kualitasnya. Oke dokter. Nah, seberapa urgent sih dok hingga dokter mungkin sebagai dokter spesialis ortopedi kok rasanya begitu concern dan perhatian dengan kasus seperti ini? Kira-kira kalau sebisanya saya misalnya bisa nggak sih mengalami hal itu juga dok? Oh ya, jadi kalau kita kembali ke definisi ya, jadi kalau pasien osteoartritis sebenarnya penyakit degeneratif. Degeneratif itu artinya penyakit yang muncul karena penuaan. Jadi ada kerusakan dari kartilago. Saya bilang kartilago itu artinya ada lapisan dari tulang di daerah persendian itu yang mengalami kerusakan selama osteoartritis. Jadi karena ini proses degeneratif penuaan, berarti semua orang bisa kena. Oke dok. Dok, kalau misalnya bicara soal osteoartritis ini menarik sebetulnya dok ya. Hanya saja mungkin kami dan juga masyarakat di rumah gitu sering menyepelekan dok gejalanya seperti itu. Apa saja sih dok kalau gejala yang mengarah pada osteoartritis? Jadi gejala yang paling umum muncul pada pasien artritis adalah nyeri lutut. Nyeri lutut. Tapi tidak semua nyeri lutut itu osteoartritis. Jadi tapi sebagian besar nyeri yang ada di daerah lutut itu besar kemungkinan tuh osteoartritis. Jadi gejala yang sering muncul itu adalah pertama nyeri saat beraktivitas atau memulai gerakan. Jika misalnya saat duduk, mulai berdiri atau mulai berjalan tuh nyeri. Sering kaku pada saat bangun tidur. Kemudian kalau derajatnya lebih parah, dia sering bengkak di dalam lutut, dilata hangat. Kemudian lebih parah lagi, bentuk sendinya sudah berubah jadi bentuk O atau ada yang kecil bentuk X kayak gitu. Ya seperti itu gejalanya.
Oke dok ya, ada kurang lebih 4 sampai 6 gejala tadi dok ya, yang mungkin bisa dirasakan. Salah satunya adalah nyeri lutut saat aktivitas dok. Nah dok, kalau misalnya bicara soal kasus osteoartritis ini, faktor apa saja sih dok yang memicu kita bisa mengalami osteoartritis ini? Ya, jadi faktor penyebab osteoartritis itu ada 2. Jadi ada faktor yang bisa dimodifikasi. Modifikasi itu artinya bisa kita cegah, kita tanggulangi. Dan ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor yang tidak bisa dimodifikasi, salah satunya adalah usia. Kalau ada orang bisa mencegah usianya jadi tua, saya juga ingin. Jadi karena ini proses generatif, berarti usia tua itu tidak bisa dirubah. Kemudian yang bisa dimodifikasi, paling banyak penyebab osteoartritis adalah berat badan. Jadi orang yang gendut itu berat badannya lebih dari ideal, itu risiko osteoartritisnya tinggi. Kemudian ada riwayat trauma, ya hati-hati saat naik motor biar jatuh, biar ada cedera di daerah lutut. Kemudian infeksi di daerah lutut. Kemudian lagi satu yang faktor yang tidak bisa dimodifikasi itu adalah genetik. Ada beberapa orang yang memang dari sejak lahir punya kelainan di daerah tulang rawan yang menyebabkan tulang rawan di daerah sendinya itu gampang mengalami kerusakan. Jadi ya mempermudah dia muncul terjadi osteoartritis. Itu salah satu ya. Kemudian yang bisa dimodifikasi lagi adalah faktor pekerjaan. Sering memang pasien dengan osteoartritis itu sering kita temui pada orang-orang yang pekerja fisik berat, seperti kuli bangunan, tukang suwun juga yang di pasar yang memikul beban yang berat, atlet juga, atlet yang memakai berat badan kayak berlari jarak jauh. Kemudian pekerjaan yang mengharuskan seseorang itu berdiri lama. Guru, saya banyak punya pasien yang guru juga kan dia mengajar di depan kelas, berdiri, menulis di papan tulis, itu juga sering memicu terjadinya osteoartritis. Oke dokter, baik dokter. Tadi secara garis besar kita sebut ada bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi faktor-faktornya dok ya. Nah dok, kalau misalnya awamnya nih, saya sebetulnya nggak paham betul apa sih itu osteoartritis. Kalau bahasa awamnya sama nggak dok dengan istilah yang mungkin dikenal di masyarakat gitu, apa namanya, rematik gitu, itu beda atau gimana dok? Rheumatoid arthritis itu mungkin satu keluarga ya sama satu keluarga sama arthritis ya. Rheumatoid arthritis sering mengenai sendi-sendi kecil, misalnya di tangan, di kaki. Cuman bisa juga menyebabkan sendi-sendi yang sendi besar ya, jangan terapi seperti itu. Di daerah di masyarakat itu berkembang osteoartritis itu dibilang pengeroposan tulang. Tulang saya keropos dok, apakah sama dengan osteoartritis? Mungkin ada benarnya juga ya. Pengeroposan tulang itu sebenarnya dari segi secara medis itu dibilang osteoporosis. Ada kerapuhan dari tulang. Sedangkan pada osteoartritis itu murni keluhannya di daerah lutut, di daerah sendi ya, tidak hanya di lutut ya, daerah osteoartritis. Kadang-kadang juga pasien yang tidak keropos, tidak osteoporosis juga mengalami osteoartritis. Jadi seperti itu. Jadi kalau pasien yang sudah osteoporosis, orang tua besar kemungkinan dia osteoporosis dan osteoartritis. Berarti sebetulnya mungkin satu keluarga tapi beda dok ya, antara osteoporosis dan juga osteoartritis dan juga kita sebut sebagai rematik itu. Nah dok, kita kupas mulai satu-satu mungkin dok, faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita kena osteoartritis gitu ya. Yang pertama adalah faktor usia. Usia berapa sih dok yang beresiko? Ya kalau usia yang beresiko tuh yang pasti usia lanjut ya. Kalau menurut WHO pasien yang sering mengalami osteoartritis itu adalah di atas 40 tahun.
Di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Kemudian kenapa bisa terjadi yang itu ya karena proses degeneratif sendiri. Cuman ada juga beberapa pasien yang mengalami osteoartritis di bawah umur 40 tahun. Oke. Jadi ya semua orang bisa kena. Semua orang bisa kena. Ya. Apa sebetulnya dok? Kenapa osteoartritis ini bisa terjadi kalau pada usia 40 tahun? Tadi kan degeneratif dok ya. Kalau yang di bawah 40 tahun, penyebabnya kira-kira apa dok? Ya, kembali ke prevalensi ya. Kalau di bawah umur 40 tahun lebih banyak yang terkena tuh laki-laki. Oke. Laki-laki ya. Laki-laki. Tapi kalau di atas 40 tahun menurut data ini katanya lebih banyak perempuan setelah digabungkan semuanya. Pemicunya kalau yang di bawah 40 tahun tuh karena laki-laki mungkin lebih banyak karena faktor pekerjaan. Pekerjaannya lebih berat, terus beban ke lutut lebih banyak, muncul gejala osteoartritis. Kemudian dipicu juga oleh ada faktor lokal di dalam lutut, misalnya trauma, jatuh, pernah patah di daerah persendian lututnya, atau mengalami gangguan urat-urat di daerah lutut yang menyebabkan lututnya tidak stabil, sering goyang. Itu memicu salah satu kemungkinan terjadi osteoartritis. Juga infeksi. Kalau ada masalah infeksi di daerah persendian lutut, itu besar kemungkinan terjadi osteoartritis. Walaupun usianya di bawah 40 tahun. Dok, infeksinya karena apa dok kalau misalnya? Ya, infeksi itu ada dua ya. Ada yang misalnya yang spesifik, non spesifik ya. Kalau spesifik itu misalnya berapa kasus saya ketemu itu karena TBC. Ya, ada TBC di daerah persendian. Kalau yang non spesifik biasanya karena ada bakteri, kuman di dalam darah yang kumpul ke daerah lutut. Atau juga memang bakteri itu didapat dari luar, misalnya ada bekas ada luka, ada sempat kecelakaan, luka terbuka di daerah persendian, terus kumannya masuk berkembang di daerah lutut. Itu misalnya. Oke dokter. Ya dok. Nah yang kedua kita bicara soal berat badan dok ya, yang menjadi salah satu faktor resiko menyebabkan osteoartritis. Kalau segini berat badan seperti apa? Oh gitu. Ya tentunya dok. Nah berat badan yang gimana nih dok? Ya yang ideal ya, yang ideal kan ada tuh rumusnya tuh. Untuk mencari kita nanti bisa dilihat di internet ya rumus berat badan ideal. Sudah ada penelitian ya. Pasien dengan osteoartritis berat badannya sekian misalnya di overweight gitu ya, overweight, kemudian setelah menurunkan derajat tambang nyeri di daerah lutut itu sangat signifikan. Jadi ya sedapat mungkin ideal gitu ya. Berarti kalau sudah merasa ada keluhan gitu, kalau misalnya naik turun tangga berarti itu sudah tidak ideal atau gimana nih? Ya. Ngerasa berat gitu badannya, ada soalnya teman saya yang sering seperti itu mengeluh aja kalau naik tangga gitu ya. Itu gimana? Jadi itu udah kembali ke tadi, setiap nyeri lutut belum tentu osteoartritis. Ya, nyeri lutut belum tentu osteoartritis, tapi memang sebagian besar nyeri lutut itu disebabkan oleh osteoartritis walaupun usia muda ya. Jadi kalau misalnya dia nyeri saat naik turun tangga, merasa nyeri, merasa tidak nyaman di daerah lutut, mungkin juga bisa ada osteoartritis. Memang pada saat kita naik turun tangga tuh beban yang dipikul oleh daerah lutut itu berkali lipat dari jalan biasa di daerah yang datar. Jadi kalau memang dia punya keluhan nyeri saat naik tangga, sebaiknya memang dihindari naik tangga. Ya pakai di eskalator. Oke dok, kalau boleh. Tapi kalau karyawan Bali Med nggak boleh nih pakai liftnya. Olahraga dok, biar tetap sehat gitu. Nah, faktor yang tidak bisa dimodifikasi juga dok tadi disampaikan itu adalah faktor keturunan. Nah ini seperti apa dok? Jadi memang ada suatu kondisi tertentu penyakit yang menyebabkan
orang itu memiliki tulang rawan kartilago yang lemah. Lemah ya. Jadi tulang rawannya itu mudah rusak, mudah terkelupas, kemudian bentuk kaki, bentuk persendiannya yang abnormal. Itu walaupun tidak banyak ya, tapi itu salah satu faktor penyebab osteoartritis. Berarti memang ada beberapa yang dari keturunan begitu dok ya? Ya, keturunan itu jadi dia dari orang tuanya dulu punya kelainan seperti itu diturunkan ke gitu dok ya. Baik dokter. Dok, kalau ngomong soal keturunan ini beda nggak sih dok osteoartritis dengan TB tulang dok ya? Oh beda. Beda dok ya? Jauh dok ya? Jauh. Kalau keturunan itu memang faktor genetik ya. Dia punya bakat di dalam raganya untuk menjadi penyakit seperti itu. Kadang-kadang kalau TB tulang itu kan penyakit karena infeksi. Infeksi itu karena didapat dari luar. Ya kuman itu masuk ke daerah tulang, daerah persendian, terutama yang menyebabkan dia muncul TBC tulang. Kumannya khas, kumannya ada. Kalau diperiksa di laboratorium itu ketemunya. Tapi kalau faktor genetik ya karena didapat dari orang tua. Dokter. Baik dokter. Nah, tadi sudah dijelaskan juga mengenai kalau ada riwayat cedera dok ya, dan aktivitas fisik dok ya. Nah itu juga sebetulnya berkaitan erat dengan proporsi berat badan yang ideal dok ya. Kalau misalnya aktivitasnya cukup tinggi gitu dok, tapi namanya berat badannya ideal, rasanya sih biasanya keluhan begitu tidak muncul dok ya. Ada asosiasinya atau gimana? Ya, memang pertama gini, jika pasiennya bekerja berat dengan berat badan ideal, tetap dia juga punya risiko untuk osteoartritis. Tapi kalau pasien dengan berat badan dengan berat badan overweight, kelebihan berat badan dengan aktivitas berat, risikonya berkali lipat. Lipat risiko terkena osteoartritis. Baik dokter. Nah dok, ngomong-ngomong tadi di antara faktor itu tidak ada sebetulnya, ada salah satu dok ya terkait dengan gender, perempuan dan laki-laki. Tadi dokter sampaikan itu kalau kurang dari 40 tahun laki-laki karena aktivitasnya dok ya. Nah kalau untuk perempuan nih dok di atas 40 tahun, penyebabnya apa ya dok? Ada sih dari literatur dibilang karena perempuan yang mungkin di atas 40 tahun hormon estrogennya menurun. Hormon estrogen. Jadi hormon estrogen pada perempuan itu berperan pada proses itu pembentukan tulang, metabolisme badannya, regenerasi dari selnya. Pada saat itu karena menginjak hormon osteoporosis, hormon estrogen menurun, muncullah gejala osteoartritis. Jadi memang kalau pasien-pasien di poliklinik saya yang saya lihat, memang kalau usia lanjut yang paling banyak perempuan. Yang cocok sesuai teori. Dokter, baik dokter. Nah dok, kalau semisalnya sahabat kita ataupun teman-teman kita di rumah sudah ada yang menderita nih keluarganya osteoartritis gitu dok, sebaiknya kapan sih dok untuk memutuskan untuk periksa ke dokter spesialis atau hanya terapi atau bagaimana dok? Ya, memang target kita untuk mengobati pasien osteoartritis itu adalah mengurangi keluhan, sama meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi kalau pasien itu merasa punya keluhan yang nggak bisa dia tangani sendiri, kemudian kualitas hidupnya dia berkurang, nggak bisa bekerja, nggak bisa beraktivitas, bisa datang dan konsultasi, kita sharing, kemudian kita berikan rekomendasi apa, kemudian bisa menolong. Ada dua hal berarti doknya. Yang pertama, baik pemirsa mohon diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah penurunan kualitas hidup. Kapan sih harus ke vaskes atau kapan harus periksa ke dokter ortopedi gitu ya. Yang pertama adalah penurunan kualitas hidup. Yang kedua, apabila tidak bisa untuk mengelola keluhan, rasanya udah berat banget keluhannya gitu ya. Yuk konsultasi ke dokter spesialis ortopedi gitu ya.
Oke teman-teman, semisalnya ada pertanyaan gitu, boleh teman-teman bisa bertanya lewat live streaming kita. Nanti mungkin akan dijawab langsung oleh dokter spesialis kita. Mumpung ada kesempatan, ya, free nih, gratis gitu ya, dijawab langsung oleh dokter spesialis kapan lagi. Kalau enggak di live streaming Instagram Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Baik dokter, kita lanjutkan dok. Nah, mitos atau fakta sih dok, kalau semisalnya makan kacang-kacangan itu bisa menyebabkan osteoartritis? Oh ya, kembali lagi gini ya. Osteoartritis itu banyak punya keluarga. Keluarganya banyak. Salah satunya misalnya asam urat, seperti itu. Itu kacang-kacang mungkin dikaitkan dengan asam urat ya. Ada berkembang di masyarakat tuh kacang itu katanya meningkatkan asam urat dalam darahnya. Kemudian, tapi dari beberapa sumber yang saya ketahui itu sumber makanan yang meningkatkan asam urat, yang memiliki kadar purin ya, purin tinggi itu sebenarnya bukan kacang-kacangan. Tapi kalau ada pasien yang punya pengalaman dia setelah makan kacang atau sayuran tertentu yang menyebabkan dia nyeri lutut, ya dihindari. Yang paling banyak mengandung purin adalah itu seafood, terutama seafood makanan laut yang ada cangkangnya, seperti udang, kepiting, kerang, kemudian daging merah, jeruk. Itu dihindari pada pasien dengan hiperurisemia ya, yang kadar asam uratnya tinggi dalam darah. Memang kalau pasien dengan asam urat tinggi, hiperurisemia, memicu timbulnya kristal asam urat. Kristal asam urat itu bisa ngumpul di daerah persendian, bisa di daerah lutut atau di daerah sendi-sendi yang lain, yang juga itu memicu terjadinya osteoartritis. Oke dokter. Berarti kalau untuk kacang-kacangan sebetulnya tidak sepenuhnya faktanya begitu dok ya? Memang ada sayur yang mengandung kadar purin, misalnya pada bayam dibilang kadar purinnya ada. Cuman beberapa yang saya baca tuh malah purin yang ada di bayam tuh purin yang baik. Ya, mungkin perlu kita telusuri lebih dalam ya. Cuman memang tak dipungkiri ada beberapa pasien yang ke poli bertanya, dok, setelah makan sayur ini saya malah nyeri lutut. Ya kalau misalnya pasien ada pengalaman seperti itu, ya dihindari sayur yang itu. Kan kita masih punya banyak pilihan sayuran. Oke dok. Nah, mitos atau fakta lagi nih dok, kalau semisalnya nyeri lutut itu sangat erat kaitannya dengan kurangnya kalsium di dalam tubuh sehingga disarankan untuk minum susu. Ini benar nggak sih dok? Atau hanya promosi sebuah produk susu aja? Iya, kalsium itu lebih tepatnya kita sebenarnya untuk mencegah osteoporosis ya. Osteoporosis, mencegah korosan tulang. Dan memang tidak hanya perlu kalsium aja, kadang-kadang perlu vitamin D. Memang latihan pembebanan dulu untuk mencegah osteoporosis. Itu untuk topiknya osteoporosis ya. Tapi kalau osteoartritis mungkin punya hubungan dengan osteoporosis, dengan penurunan kadar kalsium, cuman masih agak lebih jauh ya. Jadi kalau misalnya mengonsumsi kalsium jangka panjang juga ada efek samping. Sebenarnya sih memang kalau ingin konsumsi kalsium juga diperlukan, kemudian diikuti dengan latihan pembebanan, kemudian perlu vitamin D juga untuk penyerapan kalsium. Ya, seperti itu. Oke dokter. Ya dok. Nah kalau semisalnya ada penderita osteoartritis dok, terapinya atau minum obat atau bagaimana sih dok kalau semisalnya? Ya kembali sekarang ke derajat keluhan pasien ya. Kita kan punya bergrade dari osteoartritis itu. Pengobatan itu ada beberapa macam. Ada yang non farmakologi, jadi tanpa obat-obatan, itu juga terapi loh. Kemudian farmakologi dengan obat-obatan dan juga dengan pembedahan. Yang non farmakologi salah satunya itu adalah misalnya menurun berat badan, kemudian mengubah lifestyle, gaya hidup yang tadinya dia
beraktivitas berat, bekerja berat, misalnya misalnya cara biomekanik yang mengangkut beban, caranya mengangkut, caranya mengangkat itu juga ada teorinya. Kemudian ya secara farmakologi banyak. Ya, farmakologi itu ada yang obat diminum, ada yang disuntikkan di daerah lutut, banyak kok modalitas. Kemudian yang terakhir tuh ya pembedahan. Pembedahan biasanya kita berikan alternatif terakhir untuk pasien, diindikasikan pada pasien yang osteoartritisnya sudah lanjut, keluhannya berat, jadi kualitas hidupnya benar-benar terganggu, sudah sangat sulit untuk beraktivitas, kita berikan pilihan. Operasinya pun ada bermacam-macam ya, ada yang ganti sendi, ada yang misalnya endoskopi, kemudian iya, dokter. Nah, ada yang farmakologi, ada yang non farmakologi ya. Ini ada teman kita yang bertanya, Dok. Salah satunya yaitu Rio Wardana. Halo Rio, selamat siang. Siang Rio. Oke, Dok izin bertanya Dok, apakah boleh olahraga kalau sudah terkena osteoartritis? Wah, ini pertanyaan bagus ya Rio. Oke Dok, silakan Dok langsung dijawab. Kalau kita sudah terkena osteoartritis, kita harus pintar memilih olahraga yang cocok untuk kita. Jadi olahraga yang direkomendasikan untuk pasien yang osteoartritis adalah olahraga yang tidak memberikan beban ke daerah persendian, ke daerah lutut misalnya ya. Jadi olahraga yang tidak memberikan beban berat di daerah lutut, salah satunya renang. Oh iya. Renang. Kemudian bersepeda, catur mungkin ya. Oh iya, catur itu olahraga dong yang nggak permainan. Iya ya Dok. Jadi hindari olahraga yang memakai berat badan, memberikan beban di daerah lutut, misal lari jarak jauh. Mungkin jogging ringan mungkin bisa ya, tapi tergantung grade lagi ya. Jogging ringan, kemudian sepak bola itu jangan ya untuk osteoartritis. Sepeda juga mungkin bagus untuk osteoartritis. Ya, sepeda memang ada tekanan, tapi tidak seberat kita saat berlari atau berjalan. Oke dokter, gitu ya Rio ya, sudah dijawab oleh dokternya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah lanjut lagi nih Dok, sambil nunggu pertanyaan yang lainnya. Nah kalau semisalnya kita nih Dok, generasi milenial, itu kan kerap kali Dok ya, kita aktivitasnya justru lebih banyak stay gitu ya, lebih banyak di atas komputer atau main gadget, walaupun harus belajar pun di depan komputer gitu Dok. Nah kalau semisalnya proporsi nih Dok, aktivitas ternyata lebih rendah daripada itu, apakah itu bisa menjadi faktor juga atau bagaimana Dok kondisi ini? Ya, kalau misalnya pasiennya jarang beraktivitas, misalnya sering duduk, sering tiduran, leyeh. Jadi memang risiko dia terkena osteoartritis berkurang. Tapi risiko dia terkena osteoporosis, pengeroposan tulang, lebih tinggi. Jadi kekuatan ototnya berkurang juga, kekuatan otot-otot di daerah persendian juga berkurang, lebih lemah. Kalau dia lebih lemah, kemudian jadinya pembentukan tulang juga terganggu. Gitu ya. Jadi memang untuk mencegah osteoporosis perlu latihan pengorbanan. Jadi kita harus memberikan porsi yang cukup, latihan fisik untuk mencegah osteoporosis, dan di samping itu untuk mengurangi risiko osteoporosis. Oke dokter, menarik ya ini teman-teman generasi milenial kita sebut gitu Dok ya. Banyak kali, kerap kali kita lebih banyak aktivitasnya di dalam ruangan, sudah depan laptop, main handphone gitu Dok. Nah kalau semisalnya untuk perilaku kita Dok keseharian itu, baiknya untuk yang umurnya kurang dari 40 tahun gitu lah Dok ya, tadi angkanya 40 tahun dan di atas 40 tahun. Kita bicara soal di bawah 40 tahun dan di atas 40 tahun, aktivitas fisik apa saja sih Dok agar
kita terhindar dari osteoartritis ini? Ya, memang aktivitas fisik itu tetap diperlukan untuk menjaga kekuatan otot, menjaga stamina, tetap diperlukan. Tapi di samping aktivitas fisik kita juga harus mempertahankan berat badan ideal. Itu salah satu untuk mencegah osteoporosis. Kemudian nutrisi yang cukup, makanan yang cukup. Kemudian kalau kita melakukan aktivitas fisik, olahraga, pilihlah olahraga yang tidak memberikan beban berlebihan di daerah lutut. Memang atlet-atlet tertentu memang lebih ada yang berisiko terkena osteoartritis. Misalnya atlet yang sering melompat, kemudian memikul beban berat, sering berlari dengan sprint tinggi. Itu memang berisiko untuk osteoartritis. Nah, semisalnya Dok, kalau semisalnya tadi kita sebut sebagai farmakologi, oke lah kita kesampingkan. Yang non farmakologi Dok, kalau semisalnya kita konsul ke dokter kan rada-rada takut gitu Dok ya. Termasuk keluarga saya mungkin untuk memotivasinya konsul ke dokter ortopedi, periksa ke bidan aja atau beli obat di apotek aja. Nah, kalau non farmakologinya Dok, dari pola makan dan juga dari saran dokter, itu apa sih Dok yang bisa dilakukan ketika sudah kena osteoartritis? Ketika sudah osteoartritis ya, jadi non farmakologi, pertama kita harus merubah lifestyle kita yang menyebabkan terjadinya risiko osteoartritis itu. Misalnya lifestyle kita sering berlari, kayak gitu ya, sering berlari, mengambil pekerjaan yang mengangkut beban berat. Jadi lifestyle-nya diubah, misalnya kita memakai alat-alat tertentu untuk mengangkut beban, biar memudahkan mengurangi beban di tengah keseharian kita. Kemudian yang paling utama adalah penurunan berat badan bagi yang perlu. Diet Dok ya, pengaturan pola makan ya. Oke dokter. Nah, menarik sekali Dok perbincangan kita. Tapi banyak, termasuk saya juga pengen tahu sebetulnya Dok, kalau untuk menentukan osteoartritis itu pemeriksaan yang dilakukan itu apa saja sih Dok? Rumah sakit. Pertama, pemeriksaannya pasti kita dengarkan cerita pasien dulu ya. Cerita pasien berarti riwayat penyakitnya, keluhannya. Jadi biasanya hampir 70% dari cerita pasien kita sudah tahu bahwa pasien itu terkena osteoartritis. Seperti tadi ya, keluhan jadi daerah lutut, jadi pada saat mulai aktivitas, saat aktivitas terasa kaku pada saat baru bangun tidur, kemudian ada pembengkakan di daerah lutut, itu gejalanya. Kemudian selain itu, selain ini biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya kita lakukan ronsen. Memang pada saat masih stadium dini, kadang-kadang kita tidak melihat ada kelainan berarti di dalam ronsen ya. Mungkin cuma ada pertumbuhan tonjolan tulang. Mungkin kalau misalnya udah berat ada gangguan di daerah ligamen. Ligamen itu artinya urat yang ada di daerah lutut ya. Terus, jika ada gangguan di daerah ligamen, kita lakukan pemeriksaan untuk melihat ligamennya seperti MRI. Dokter. Nah dokter, ini sambil menunggu teman-teman di rumah, kalau masih ada yang mau bertanya silakan, saya beri waktu sekitar 3 menit lagi ya untuk teman-teman di rumah. Nah Dok, sambil menunggu mungkin perlu kami sampaikan bahwa teman-teman betapa pentingnya sebetulnya untuk konsultasi dengan dokter spesialis. Begitu dokter ya, baik Anda sudah mengalami keluhan ataupun ada tanda dan gejalanya begitu. Jadi untuk ke dokter spesialis atau ke hospital atau ke rumah sakit itu tidak hanya bagi Anda yang sudah merasakan keluhan atau pada saat Anda sakit, tapi Anda juga perlu sebetulnya berkonsultasi tentang kondisi diri Anda gitu ya, medical check up, dan
ingin tahu nih referensi rumah sakit itu apa saja sih yang ada di dalamnya, kemudian konsultasi siapa saja dokter spesialis yang ada di rumah sakit itu, begitu teman-teman. Jadi betapa pentingnya kalau teman-teman sebelum semisalnya ada keluhan gitu ya, ada gejala, Anda harus konsultasi tentang kesehatan Anda dengan dokter spesialis pilihan Anda. Nah, untuk Bapak Dokter Sumadi, spesialis ortopedi ini di Rumah Sakit Bali Med Buleleng, beliau praktek hari Senin sampai Jumat itu pukul 16.30 sampai 8.00 WITA. Mohon maaf, 18.00 WITA maksud saya gitu ya. Jadi saya ulangi, beliau praktek hari Senin sampai hari Jumat di jam 16.30 sampai 18.00 WITA. Jadi kalau kalian semisalnya mau ngajak konsultasi orang tua gitu ya, atau siapapun tetangga gitu, kalau ke Rumah Sakit Bali Med itu bisa by appointment teman-teman. Jadi Anda tidak perlu mengantre sebetulnya ke Rumah Sakit Bali Med. Jadi by phone Anda bisa untuk appointment di dokter kami yaitu di 0362 3307788. Atau barangkali Anda baru pertama kali nih ke Rumah Sakit Bali Med Buleleng, Anda perlu sebetulnya berkonsultasi dengan marketing kami di call center 0813 39968 Pastikan Anda registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor antrian lebih awal gitu ya. Jadi mudah sekali kalau teman-teman mau konsultasi ke Rumah Sakit Bali Med Buleleng ini sebetulnya, tanpa harus antre panjang-panjang, bisa dapat nomor antre lebih awal atau bisa konsultasi langsung dengan dokternya gitu Dok ya. Bisa Dok ya langsung. Mungkin bisa sampaikan Dok untuk nomor call daripada dengan dokter gitu kalau ada yang mau konsultasi. Berapa Dok? Ya, bisa nanti kalau ada keluhan bisa kirim pesan ya, WA ya. Oke. 0821 4717 4780. 4780. Baik, saya ulangi ya teman-teman di rumah ya. Beliau bisa appointment untuk konsultasi. Tapi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, Anda tidak cukup sebetulnya hanya konsultasi by WhatsApp. Anda harus ketemu langsung. Karena Pak Dokter harus lihat Dok ya, harus lihat kondisi pasiennya gimana gitu Dok ya. Anda bisa WhatsApp aja untuk appointment dengan beliau di 0821 4717 4780. Baik Dokter, sambil menunggu mungkin pertanyaan terakhir. Ada pesan-pesan ataupun closing statement untuk teman-teman yang ada di rumah Dok? Oh ya, jadi ada beberapa kasus yang saya temukan di selama berpraktek. Oke. Pasien dengan keluhan nyeri lutut dilakukan penanganan yang salah. Jadi salahnya gimana? Jadi pasien dengan nyeri lutut malah dia berolahraga, lari, jogging. Sebenarnya dari segi teori terjadinya osteoartritis itu salah. Jadi malah yang harus kita lakukan adalah mengistirahatkan sendi sampai benar-benar membaik. Kalau sudah terjadi perbaikan, baru kita pikirkan untuk melakukan olahraga, dan olahraga pun harus dipilih yang tepat, yang cocok untuk osteoartritis. Jadi ya itu sering kendala yang atau keluhan atau keadaan di masyarakat yang sering saya temui saat ini. Oke Dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter atas bincang-bincang kesehatan pada siang hari ini gitu ya, sudah dengan teman-teman. Semoga program ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Tetap ikuti saja untuk program kita untuk selanjutnya gitu ya. Akan ada topik menarik-menarik lainnya, itu baik terkait dengan Rumah Sakit Bali Med Buleleng dan atau lebih kenal, lebih dekat dengan dokter spesialis kami. Ya, sekian dulu mungkin perbincangan kita pada siang hari ini. Saya atas nama Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan atau kesempatan berikutnya. Selamat siang, salam sehat dari kami Bali Med Buleleng. Bye bye. Oke.